Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Alfiatur Rahma dengan NPM akhir 07 dan teman-teman saya Anissa Hilda Rahmawati dengan NPM akhir 015. Dan saya Dinartin, NIM akhir 26. Dan saya Cindy Maria Wulandari, NPM akhir 21. Saya Dewi Anissa Ulkhair, NPM 0024. Are you ready 5? Aye, Kapten. Are you ready 5? Aye, Kapten. Kelompok 5 paling kece, paling keren. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Gerakan Nasional pada nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri atas Majelis Pembimbing atau MABI, Kuartir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Koordinator Gugus Depan atau Korgudep, Gugus Depan atau Gudep, dan Satuan Karya Pramuka Saka, dan Badan Kelengkapan Kuartir. Penjelasan struktur organisasi gerakan pramuka. A. Majelis Pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial pada kuartir. Gugus depan dengan satuan karya pramuka. Majelis Pembimbing dibentuk dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis Pembimbing sendiri diketahui secara ex officio. Yang pertama di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua ada di tingkat daerah, ada Mabida oleh Gubernur. Yang ketiga ada di tingkat cabang atau Mabicap oleh Bupati atau Wali Kota. Yang keempat ada di tingkat ranting Mabiram oleh Camat. Yang kelima disedangkan di tingkat gugus depan Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada di tingkat Saka atau Mabisaka, dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi departemen terkait. Yang ke B ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Gerakan Pramuka adalah independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat gerakan pramuka. Yang C ada Kuartir dan Koordinator Gudep merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat yang pertama ada nasional disebut Kuarnas, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua ada daerah disebut Kuartir daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketiga ada cabang disebut Kuarda cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang Muscap dengan masa bakti 5 tahun. Yang keempat ada ranting disebut Kuartir ranting atau Kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting Musyaran dengan masa bakti 3 tahun. Yang kelima ada gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa koordinasi oleh koordinator atau Gudep atau Koorgudep, ditetapkan dalam masyarakat ranting atau Musyaran dengan masa bakti 3 tahun. Gugus depan atau Gudep adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Yang E Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Yang ke F ada Badan Kelengkapan Kuartir, merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir meliputi yang pertama ada Dewan Kehormatan, yang kedua ada Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdiknas di tingkat nasional, Lemdikada di tingkat daerah, dan Lemdikacap di tingkat cabang. Yang ketiga ada Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau yang disebut Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional di tingkat nasional, DKD atau Dewan Kerja daerah di tingkat daerah, DKC atau Dewan Kerja Cabang di tingkat cabang, dan DKR atau Dewan Kerja Ranting di tingkat ranting. Yang keempat ada Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Yang kelima ada Pembantu Andalan. Yang keenam ada Badan Usaha Kuartir. Yang ketujuh ada Satuan Kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang bersifat situasional. Yang kedelapan ada Staf Kuartir. Yang G
Pramuka utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau Presiden. Yang H. Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan Gerakan Pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kekuasaan tertinggi dan dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri dari yang pertama ada musyawarah nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Munas terdiri atas utusan wakil Kawarnas, Mabinas, Kuada, dan Mabida. Yang kedua, musyawarah daerah diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Musda terdiri atas utusan wakil Kuada, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. Yang ketiga ada musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Mustab terdiri atas utusan wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Yang keempat ada musyawarah ranting yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta musyawarah terdiri atas utusan atau wakil Kuaran. Ada Mabiran, Korgudep, Mabidesa, Gudep, dan Mabigus. Musyawarah gugus depan yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta Mugus terdiri atas utusan wakil Gudep dan Mabigus. Cabang yang Poin yang kedua, ada peranan majelis pembimbing dalam pramuka. Masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di gugus depan adalah fokus perhatian yang dikembangkan oleh Gerakan Pramuka saat ini. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan ideal itu adalah meningkatkan kemampuan pembina pramuka melalui berbagai alternatif yang membutuhkan sejumlah perencanaan yang secara sistematis diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pemberdayaan gugus depan secara keseluruhan. Unsur-unsur lainnya adalah mengingat sasaran program ini dari segi usia termasuk orang dewasa, karakteristik orang dewasa dan implikasinya harus dipertimbangkan. Beberapa karakteristik yang bisa disebut misalnya ada mandiri atau self-directed, memiliki banyak pengalaman, kesiapan untuk belajar serta berorientasi pada pemecahan masalah. Berkat dari pengalaman-pengalaman hidupnya orang dewasa memiliki makna model of, yaitu suatu sistem pengetahuan yang memungkinkan para subjek melihat gugus depan dengan cara yang khas. Selain itu, orang dewasa juga perlu dibekali sistem nilai yang memaksa para subjek mengambil sikap terhadap gugus depan di lingkungan sosialnya. Menurut sistem makna yang dianutnya, bekal pengetahuan dan norma-norma yang tersedia pada model of maupun model for perlu dibantu agar sinkron dengan tujuan pembinaan yang ada. Kreativitas dan kinerja yang bagus dari pribadi yang mandiri seorang pembina pramuka merupakan suatu langkah refleksi yang akan menolong para pembina pramuka yang peduli untuk mewujudkan semangat baru, motivasi baru, dan akhirnya membuat langkah baru untuk mewujudkan suatu penyataan bagi gugus depan dan peserta didik anggota Gerakan Pramuka. Dan selanjutnya ada fungsi kuartir-kuartir. Kuartir adalah pusat pengelolaan Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada seorang ketua, dan yang kedua beberapa orang wakil ketua yang merangkap sebagai ketua bidang. Yang ketiga, seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran untuk kuartir yang lain. Yang keempat, seorang bendahara. Jenjang pembinaan teknis kepramukaan dalam Gerakan Pramuka, manajemen atau pengelolaan kuartir didesentralisasi sesuai struktur kewilayahan administratif pemerintah, yaitu dari pusat Kuarnas, provinsi Kuarda, kabupaten Kuarcap sampai kecamatan Kuaran. Dalam pengelola personel, material, dan keuangan, kuartir merupakan suatu organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada musyawarah tingkat masing-masing. Walaupun demikian, dalam hal pembinaan teknis penyelenggaraan kepramukaan, fungsi-fungsi kuartir penjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. Pertama ada Kuarnas. Kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional, Kuarnas menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategi untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua, Kuarda. Pengendalian manajemen pada tingkat provinsi, Kuarda mengordinasi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di wilayahnya, dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. Yang ketiga, Kuarcap, pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembinaan gudeg dan kegiatan kepramukaan dalam wilayahnya. Yang ketiga, Kuaran, membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional kuartir. Ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudeg dan saka dalam wilayahnya. Penyusunan struktur organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan,
fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Pertama ada Selanjutnya, gugus depan. Pengertian gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembinaan pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Anggota putra dan putri dihimpun dalam gudep yang terpisah, masing-masing merupakan gudep yang terdiri sendiri. Gudep luar biasa adalah gudep yang anggotanya menyandang cacat jasmani atau mental dan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam gudep sendiri. Gudep lengkap terdiri atas suatu kerinduan siaga, satu pasukan penggalang, satu ambalan penegak, dan satu racana padega dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut baru. Kedua, satuan pramuka penggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. Yang ketiga, satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. Yang keempat, satuan pramuka pandega disebut rancana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. Sangga kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat regu dan dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. Pimpinan adalah sambutan bagi peserta didik yang memimpin suatu tingkat regu ke bawah. Selanjutnya, pembina adalah sambutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Selanjutnya yaitu ada filsafat kepramukaan. Adalah kumpulan gagasan atau prinsip dasar yang menjadi landasan filosofi gerakan pramuka sebagai sasaran pendidikan kebangsaan bagi kaum muda. Filsafat ini mengatur bagaimana peserta didik dibentuk karakter, kepribadian, dan nilai-nilai moral melalui metode kepramukaan yang khas. Pokok filsafat kepramukaan secara umum. Filsafat kepramukaan mencakup Pancasila sebagai dasar dan arah pembentukan watak. Trisatya dan Dasar Dharma sebagai pedoman moral dan perilaku sehari-hari. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang mengaruh pada pembentukan watak, budi karakter, luhur, dan kedisiplinan diri. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan mengandung gagasan pokok bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk sosial dan makhluk individu yang harus mengembangkan diri secara seimbang. Setiap manusia hidup bersama dalam masyarakat, bangsa, dan alam, sehingga perlu memelihara persatuan, kebinekaan, dan lingkungan hidup. Metode kepramukaan adalah secara praktis untuk mewujudkan filsafat tersebut, misalnya melalui sistem beregu, bermain sambil berbuat, dan pengalaman kode kehormatan. Kegiatan di alam dibebaskan diskusi kelompok dan kegiatan bakti yang melihat kewajiban mandirian dan kepemimpinan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.